Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kali ini kita akan membuat soal reguler ya, jadi soal biasa tentang gerak jatuh bebas. Ya, bab 2 ini biasanya. Ya. Soalnya seperti ini. 4 kelereng dijatuhkan dari puncak menara satu persatu. Ya, jadi tidak sekaligus tapi satu persatu dengan interval 1 detik. Jadi kelereng pertama sudah itu 1 detik, kemudian kelereng kedua 1 detik, kemudian kelereng ketiga, dan 1 detik kemudian kelereng keempat. Kelereng pertama mencapai tanah setelah 4 detik. Jadi pas 4 detik kelereng pertama udah sampai di tanah. Ketika kelereng pertama menumbuk tanah, jarak antara kelereng pertama dan kedua dan ketiga, serta ketiga dan keempat berturut-turut. Ya, berturut-turut itu apa? Ya, berapa meter, berapa meter, berapa meter. Jadi maksudnya ini jarak antara kelereng pertama dan kedua. Yang ini adalah jarak antara kelereng kedua dan ketiga, serta yang terakhir ini adalah kelereng ketiga dan keempat. Nah, konsep yang diuji itu adalah pemahaman Anda tentang gerak jatuh bebas. Ya, Anda sudah tahu gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Jadi bendanya hanya dilepas saja ya, dilepas saja. Misalnya ini, penghapus ini dilepas saja. Sehingga kecepatan awalnya 0. Kemudian selama geraknya ke bawah, dia dipercepat oleh gravitasi. Ya, jadi makin lama makin cepat. Jadi karena itu kita sebut aja arah ke bawah plus. Nah, selang waktu yang ditempuhnya per suatu waktu, sebutlah delta Y, karena kita akan hitung perpindahan terhadap posisi awal. Ya, di sini tentu kecepatannya tidak 0. Tapi kita tidak mengurus kecepatan. Kita mengurus perpindahannya. Nah, Anda sudah tahu gerak lurus berubah beraturan ya. Gerak jatuh bebas adalah gerak lurus berubah beraturan. Perpindahannya di sini kebetulan perpindahan dihitung terhadap posisi awal adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya sama dengan 0. Jadi ini 0. Sehingga perpindahannya setengah GT kuadrat. Ya, jadi ini perpindahan diukur dari tempat asal benda jatuh bebas. Diukur dari sini. Nah, kalau misalnya ada dua selang waktu, misalnya mula-mula T0 di sini ya, V0-nya masih 0. Kemudian dia jatuh di sini setelah selang waktu pertama lah, ya. T-nya sama dengan T1. Ya. Ini kita sebut delta Y1. Ya, delta Y1. 1 Romawi. Kemudian nanti dia terus pada interval waktu yang lebih lama, T sama dengan T2, ya ini T sama dengan T2 ini. Ya. Perpindahannya dari posisi awal adalah delta Y2. Nah, di kasus kita yang ditanyakan yang ini. Ya. Delta Y antara dua buah interval yang berurutan, ya. Jadi berapakah delta Y1 terhadap 2 jaraknya? Nah, Anda lihat delta Y12 di gambar ini kan delta Y1, ini delta Y2. Jadi delta Y12 ini jelas adalah delta Y2 dikurangi delta Y1. Ya. Delta Y2 kurang delta Y1. Delta Y2 adalah setengah GT2 kuadrat, sesuai dengan rumus ini. Delta Y1 adalah setengah GT1 kuadrat. Setengah G-nya bisa kita keluarkan, sehingga rumus jarak perpindahan antara dua posisi adalah setengah G kali selang waktu yang lebih panjang, lebih lama, kuadrat dikurangi selang waktu yang lebih singkat. Ya, jadi ini yang akan kita pakai rumus ini. Nah, kalau dalam soal percepatan gravitasi tidak diketahui, maka sebagai perjanjian diambil gravitasi adalah 10 m/s kuadrat. Nah, soalnya kita gambar ya. Ini adalah menara, ini tanah. Jadi benda dilepas dari sini. Ya. Kemudian kelereng pertama 4 detik ya. 4 detik kan. 4 detik kemudian kelereng pertama sampai di tanah. Nah, pada saat kelereng pertama sampai di tanah,
kelereng kedua ada di sini. Taruhlah posisi B. Kelereng pertama di posisi ini A. Kemudian kelereng 3 tentu di sebelah sini. Posisi C dan kelereng 4 posisi D. Ini kita sebut aja delta Y4. Ini delta Y3. Ini delta Y2. Dan ini delta Y1. Ya, nah, kita ditanya berapakah delta Y12? Yang ini kan. Berapa delta Y23? Yang ini. Dan berapa delta Y34? Nah, sesuai dengan rumus kita tadi, delta Y pada dua selang adalah setengah G T2 kuadrat dikurangi T1 kuadrat. Sekarang bisa kita hitung ya. Misalnya kita mau hitung BA. Ya, maka tentu T1 lebih gede ya. Jadi setengah G ya antara T1 dan T2 kan jadi 4 kuadrat kurang 3 kuadrat gitu. T1 kuadrat dikurangi T2 kuadrat. Jadi setengah G itu jelas 10 kali setengah itu 5. Ya, T1-nya 4. 4 kuadrat dikurangi T2-nya 3. 3 kuadrat. Nah, ini kalau Anda hitungkan 16 kurang 9 ini 7. 5 kali 7, 35 meter. Ya, jadi Anda isi di sini 35. Kemudian sekarang yang ini antara K3 dan kelereng 3 dan kelereng 2. Delta Y23. Antara 2 dan 3. T2 lebih besar di sini ya. T2 kuadrat kurang T3 kuadrat. Jadi sama dengan 5, T2-nya 3, 3 kuadrat kurang 2 kuadrat. Ya, 9 kurang 4, 5, jadi ini 25 meter. Anda isikan 25 di sini. Dan terakhir adalah kelereng 4 dan kelereng 3. Ya, delta Y34, DC ini. DC. Adalah setengah G T3 kuadrat dikurangi T4 kuadrat. Setengah G itu 5, T3-nya 2, T1-nya 1. 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi 15 meter. Ya. Seperti itu ya. Semoga bisa Anda pahami soal ini soal mudah, karena itu kita sebut aja soal reguler. Ya, soal yang biasa mungkin tipe soal UN atau soal latihan ulangan di sekolah. Terima kasih Anda telah menyaksikan video pembelajaran ini. Jika Anda merasa ada manfaatnya dan Anda belum subscribe, silakan di-subscribe. Bagi yang sudah subscribe, bisa di-like, komen, dan share ke teman-teman. Ya, supaya Anda tidak ketinggalan dengan bahan-bahan yang akan kita muat setiap hari. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.